Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumi liqa'ihi amma ba'du. Bapak Ibu, calon tamu-tamu Allah, Darama, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya di pagi hari yang mendung-mendung syahdu ya. Ini kalau buat tidur mah nikmat ini. Betul Bapak-Bapak? Ya hari Minggu ya, mendung udah ya. Asa gravitasi kasur teh ya Masya Allah. Nah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berkumpul, berjumpa di masjid yang semoga diberkahi ini dalam rangka tentunya selangkah lebih dekat menuju Baitullah. Hadirin Bapak dan Ibu calon tamu-tamu Allah, insyaallah saya Yakub Ahmadi yang akan membersamai ayah bunda semua untuk program umroh keberangkatan insyaallah tanggal 5 September tahun 2025 yang tidak terasa mungkin hanya beberapa hari lagi. Ya, hari apa Bapak Ibu tanggal 5? Hari Jumat insyaallah ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah 4 hari lagi insyaallah kita akan berangkat. Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga sudah diadakan manasik akbar gitu ya. Dibahas di sana tentunya tentang fikih umroh ya. Dibahas juga tentang apa yang harus dipersiapkan ya secara spiritual ya. Dan juga insya Allah hari ini kita akan bahas lagi terkait pemantapan apa saja yang harus dipersiapkan selain spiritual itu apa. Ya mental seperti apa. Ya, untuk mengawali Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu diingat ya. Manasik itu bukan sekedar kita datang ya, bukan sekedar kita mendengar apa yang disampaikan, tapi juga kita harus meresapi apa yang disampaikan. Karena sejatinya pemantapan atau manasik itu sendiri, latihan manasik ya, itu adalah mempersiapkan hati. Mempersiapkan apa? Hati, mempersiapkan mental, ya. Karena di sana kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamuan yang luar biasa tentunya, ya. Kalau kita Bapak Ibu, ya, istilah umroh itu adalah istilah berbahasa Arab. Artinya apa? Ziarah. Umroh itu secara bahasa artinya az-ziarah atau mengunjungi. Ya, sehingga kita ke sana mengunjungi siapa? Mengunjungi rumah Allah di Mekah Al-Mukarramah, mengunjungi siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itulah umroh. Sehingga nanti apa yang akan kita dapatkan ketika di Mekah, apa yang akan kita dapatkan ketika di Madinah, itulah jamuan-jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus benar-benar mempersiapkan hati dan mental, ya. Bukan hanya kita membayangkan yang enak-enak saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Alif lam mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim, apakah manusia mengira saat mereka mengatakan kami beriman, ya, mereka tidak diuji. Ya, betul apa betul Bapak Ibu? Orang ketika mengaku merasa dirinya sudah beriman, dirinya ya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala akan biarkan? Tidak, tentu akan diuji. Serius tidak orang ini dalam mencari ridha Allah? Serius tidak dia mencari ya
ampunan Allah. Sehingga adalah tadi ujian-ujian. Cuman kita tidak mengharapkan adanya ujian tersebut, betul Bapak Ibu? Ya, tapi kita harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Ya, yang pertama yang harus kita siapkan tentunya adalah apa? Adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah ini sangat penting? Ada beberapa hal yang menyebabkan atau yang menjadikan niat yang tulus ini penting harus kita miliki. Baik sebelum kita berangkat, ketika kita sedang di sana, ataupun ketika kita sudah pulang. Mengapa? Karena pertama, niat yang tulus ini adalah syarat diterimanya amal soleh. Betul apa betul? Allah katakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidaklah memerintahkan kita umatnya melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin dengan ikhlas. Sehingga Bapak Ibu, ya ayah bunda, calon tamu-tamu Allah saya yakin semua yang di sini sudah mempersiapkan perjalanan ini, program ini sudah sejak lama. Mungkin ada yang sudah menabung setahun atau 2 tahun atau mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Ya, sehingga apa? Harus kita persiapkan hati kita, niat kita betul-betul. Dan masalah hati tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar sana ya nggak tahu, ya. Bisa jadi ya yang dilihatnya riya ternyata itu yang ikhlas. Bisa jadi yang dilihatnya ikhlas itulah yang riya, ya kan? Sehingga hati ini betul-betul urusan yang sangat sulit, ya. Mudah diucapkan, ikhlas itu mudah diucapkan, tulus itu mudah diucapkan, tapi amalan di dalam hati itu yang berat, Bapak Ibu, ya. Sehingga dikatakan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Ma 'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit, yang lebih berat daripada memperbaiki niat, memperbaiki hati supaya tulus, supaya ikhlas. Makanya masalah hati ini terus-menerus kita harus koreksi, kita harus evaluasi, kita harus ya tinjau terus. Supaya apa? Supaya tidak ya tidak singgah di dalam hati ini hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa menodai sehingga amal soleh kita yang kita harapkan tadi diterima Allah, yang kita inginkan supaya menjadi amal yang makbulah, ya itu tidak sia-sia. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah itu yang pertama, niat yang ikhlas karena itu syarat diterimanya sebuah amal soleh. Kemudian niat yang ikhlas, niat yang tulus ini modal awal Bapak Ibu. Ya ayah bunda, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, ya. Niat yang tulus ini adalah modal utama, ya. Karena dari hati akan terpancar, tercermin apa yang kita lakukan nanti di sana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairu jasadihi. Di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ yang kalau organ tersebut baik, organ tersebut itu sehat, organ tersebut itu ya maslahat, maka akan maslahat pula, akan baik pula, akan sehat pula organ-organ yang lain. Apa itu? Yaitu al-qalbu. Al-qalbu artinya hati. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah, kalau hati kita baik, ya hati kita tulus, ya, maka insya Allah apa nanti yang akan keluar dari kita, baik itu sikap, perbuatan, ucapan, itulah ya diharapkan yang menjadi yang terbaik yang keluar dari diri kita. Kalau kita mempersiapkan hati kita dengan baik.
ya. Siapa di sini mungkin yang sering atau pernah mendengar cerita orang ketika di Mekah itu apa namanya, ditampakkan aslinya. Pernah dengar Bapak Ibu, Ayah Bunda? Pernah? Nah, ini bukan nakut-nakutin ya. Nah, sebagian orang takut, "Ustaz, saya takut Ustaz mau umroh Kenapa? Urang di dieu baong tad, bisi di dieu tuh ya, nah, diazab gitu, henteu nya eta suudon ka Gusti Allah nya. Nggak boleh kita seperti itu. Makanya kita perlu mempersiapkan hati, mempersiapkan mental, niat yang tulus. Nah, ini saya kasih cerita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita orang yang tidak bisa melihat Ka'bah padahal dia di pelataran Ka'bah, ya itu tidak hoax Bapak Ibu. Itu terjadi, ya. Memang aneh tapi nyata ya. Ada lagunya ya, sungguh aneh tapi nyata gitu ya. Pernah suatu ketika kami membersamai jamaah ya, bukan rauda tentunya ya. Ada jamaah lain ya, dia mungkin sudah sering bolak-balik melaksanakan ibadah umroh. Ketika tiba waktunya bersama rombongan untuk berkumpul di lobi ya, kemudian ketika setelah kumpul kita akan laksanakan umroh bersama-sama. Ternyata qadarullah si jamaah ini 2 orang ya, sekamar berdua. Itu mereka berdua sengaja tidak berkumpul ya. Sehingga jamaah yang lain menunggu. Kita sudah gedor kamar. Ternyata apa Bapak Ibu? Tertidur mereka berdua ya. Nah, tertidurlah mereka kemudian hingga akhirnya kita putuskan sudah karena sudah lama menunggu, kami berjalanlah bersama rombongan. Ketika kami sudah melaksanakan tawaf, sedang melaksanakan sa'i tiba-tiba datang telepon, "Pak Ustadz, ya, ini saya mau umroh Pak Ustadz." "Pak Ustadz di mana?" Kami sudah jalan, ibu kita sudah mau sa'i ini, sudah selesai tawaf, ya kan? Kemudian silakan ibu langsung datang ke masjid, ya. Silakan wudhu, ambil wudhu, ya, persiapkan, kemudian datang ke masjid, langsung tawaf, ya. Karena kita yakin juga dia sudah pernah umroh berkali-kali, bolak-balik begitu ya. Kemudian hadirin jamaah ayah bunda yang dirahmati Allah, sampailah dia di masjid, "Ustadz, saya sudah di masjid ini. Mulainya dari mana Ustadz?" Saya heran, "Ibu, itu kan ada Ka'bah, ya. Ada lampu berwarna hijau. Masih ingat kemarin materi manasik? Lampu berwarna hijau tanda Hajar Nah, disitulah kita mulai tawaf dan selesai tawaf. Gimana caranya ayah bunda? Angkat tangan, ya. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tapi ke ini ya, ke Ka'bah ya, bukan ke lampu hijau ya. Nah, jangan menghadap lampu hijau Bismillah Allahu Akbar, salah ya. Menghadap Ka'bah Bismillah Allahu Akbar. Ustadz, Ka'bahnya sebelah mana? Bingung saya juga Bu jawabnya. Ibu sudah di dalam masjid belum? Ka'bahnya sebelah mana Pak Ustadz? Coba video call. Cek Abdi teh. Video call Bu. Itu ibu di belakang ibu. Begini aja nih. Kan pakai biasalah emak-emak ya. Kamera depan teh ya Bu. Begini terus diginiin gitu kan. Itu di belakang ibu. Paling mana Ustadz gitu ya. "Oh, sebelah mana nggak kelihatan. Ya udah ibu duduk situ istighfar yang banyak kata saya. Istighfar yang banyak. Tunggu, saya selesaikan dulu ya, kami selesaikan, eee, sa'i bersama rombongan, setelah selesai saya datangi, ya jamaah ini. Saya merinding Bapak Ibu, setiap saya cerita ini, ya, ini sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang, "Ah, masa iya sih?" Tapi ini terjadi. Nah, ketika itu jamaah yang dirahmati Allah, "Ibu, sok istighfar nu seueur."
Ibu ketika datang ke sini, ada marahkah sama orang? Ada apa? Ibu sok minta maaf sama jamaah yang ada di grup. Minta maaf silahkan, ya kan? Akhirnya setelah itu sholat tobat. Saya tuh sholat tobat. Sholat tobat. Baru Bapak Ibu, ayah bunda, setelah sholat taubat, baru dia terbuka itu kelihatan apa yang ada di hadapannya. Pak Ustadz, dari tadi kan saya di sini. Kenapa baru kelihatan? Udah Ibu syukuri, sekarang sudah kelihatan, ayo sekarang mulai umroh. Nah itu Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ini saya bukan nakut-nakutin, ya. Tapi hal seperti ini itu terjadi. Makanya sekali-sekali jangan pernah, sekalipun kita merasa takabur ketika di sana, merendahkan orang lain, merasa lebih baik. Karena semua yang datang ke sana pengen apa? Pengen diampuni oleh Allah. Semua yang datang ke sana bawa dosa jamaah. Pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik di hadapan Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru, dalam sebuah hadis, Allah itu tidak melihat, la yanzuru ila ajsadikum wala ila aswarikum. Allah tidak melihat jasad kalian seperti apa, gagah, kuat, kekar, berotot gitu enggak, tinggi, wala ila aswarikum. Ya, tidak melihat pula kepada wajah kalian glowing, ya, cantik atau tidak gitu ya, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati-hati kita dan amal-amal kita. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk benar-benar mempersiapkan diri kita, bukan hanya mempersiapkan secara fisik tapi mental dan juga hati kita harus dipersiapkan. Karena ya, selain daripada perlengkapan ini dan itu, ya yang terpenting melebihi itu adalah nih, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya insyaallah ya, nah, kita akan membahas tentang persiapan apa saja. Nah, ini emang kemarin belum dibahas ya? Belum ya? Oke. Nah, untuk keberangkatan kita insya Allah tanggal berapa hadirin? Tanggal 5 September 2025. Nah, koper-koper jamaah ya, silahkan dikumpulkan di kantor Rauda. Mati. Koper-koper jamaah silahkan dikumpulkan di kantor tanggal enggak, sudah bisa maksudnya dikumpulkan di kantor mulai tanggal 3 September, hari hari Rabu ya. Nah, hari Rabu ya 3 hari lagi Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan kopernya di mana? Di kantor. Ya, kantornya yang mana Kang? Yang nomor 8, nomor 17 ya. Di nomor 17 itu yang dekat pos satpam ya. Nah, maksimal jam 4 sore. Karena kalau udah di atas jam 4 tim juga sudah pulang. Ya kalau mau ya pagi buka jam berapa Kang? Jam 9 sudah buka sampai jam 4 sore. Saat saya hari Rabu nggak bisa ada kegiatan. Hari Kamis boleh nggak? Boleh hari Kamis juga. Ya. Nah, untuk apa? Kita kumpulkan lebih dulu tentunya untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan jamaah ketika nanti ya hendak keberangkatan. Ustadz, kalau nggak bisa, boleh nggak dikumpulin hari haknya bareng kita datang? Boleh tidak? Boleh. Tapi akan lebih baik kalau sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya. Hai.
Nah, kemudian Bapak Ibu, insya Allah pesawat kita adalah pesawat Oman Air ya, pesawat Oman Air. Nah, untuk pesawat Oman Air ini eh, keberangkatannya kurang lebih jam 1 siang atau jam 2 kurang lah ya. Sehingga kita harus berada di Bandara Soekarno-Hatta ya 4 jam sebelumnya, yaitu jam 9 pagi. Sehingga kalau jamaah mau berangkat dari Bandung, karena perjalanan dari Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta itu cukup memakan waktu yang belum bisa diprediksi ya, kalau diambil rata-rata ya 3 sampai 4 jam ya. Jadi diharapkan jamaah datang ke kantor Rauda, insya Allah akan disiapkan bus ya untuk keberangkatan ke bandara. Silahkan jamaah jam 4 sudah di sini. Ya, insya Allah kita sholat subuh berjamaah di masjid ini. Baru insya Allah setelah pelaksanaan sholat subuh, kita bersama-sama menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng atau di Tangerang ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita himbau ya untuk memakai seragam travel. Sudah ngambil semua? Sudah? Alhamdulillah. Nah, itu dipakai saat keberangkatan dan kepulangan. Ya, kenapa? Untuk memudahkan saat rombongan nanti transit di Oman. Kemudian untuk hotel kita di Madinah insya Allah Hotel Hayah Plaza ini bintang 3 ya. Kemudian di Mekah pun hotel bintang 3 yaitu Emar Andalus. Ya, untuk pembimbing dan juga Amir Safar, saya sendiri Yakub Ahmadi dan untuk yang menemani di sana ya ada Ustadz Akmal. Insya Allah nanti kita berjumpa di sana. Mutawifnya itu namanya Ustadz Akmal. Kendor ya. Nah, kemudian ya selanjutnya untuk kepulangan insya Allah tanggal 13 September. Nah, kepulangan insya Allah tanggal 13 September, 12 September jam 12 September. Oh, ini auto ya. Nah, untuk keberangkatan, aduh, sebentar, punten coba. Kang, ini muter sendiri, langsung ini. Kepulangan tanggal 12 ya jam 8 malam ya insya Allah sampai di Indonesia tanggal 13 ya jam 1:30 2 sehingga ini diinfokan kepada keluarga nanti yang akan menjemput di Bandung ya kita itu landingnya jam 13:30 siang. Berarti biasanya dari landing sampai kita berangkat dari bandara, meninggalkan bandara itu kurang lebih 2 jam. Jadi kurang lebih setengah 4 sore, ya itu kita baru meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan ke Bandung kurang lebih 4 jam, berarti kurang lebih jam 8 malam lah kita baru tiba di Bandung. Ya, kisaran jam 8 sampai jam 9 malam tanggal 13 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk bagasi ya, ini ada koper itu atau barang bawaan kita itu terbagi menjadi dua. Ada yang akan disimpan di bagasi dan ada yang dibawa ke atas kabin. Untuk yang di bagasi itu satu piece atau satu buah ya, baik itu koper ataupun tas ya, itu 22 kilogram. Maksimal beratnya 22 kilogram. Adapun bawaan ke atas atau ke eh, kabin itu 7 kilogram ya.
baik ketika keberangkatan atau kepulangan. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga silakan Bapak Ibu siapkan ya baju-bajunya jangan terlalu banyak bawanya dari sini ya. Banyaknya bawa dari sana aja ya Ibu ya. Heeh. Oleh-oleh ya. Heeh. Dari sini mah bawa aja ya baju daleman Bapak Ibunya. Nah, nanti di sana beli abaya ya, beli pasmina ya. Bapak-bapaknya beli gamis gitunya. Nah, kemudian jamaah, nah ini yang paling penting nih ya. Persiapan duit ya. Memang duit bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit. Benar Ibu-ibu? Nah, ibu-ibu nama jagona ya nya. Nah, untuk mata uang yang dipakai ketika di Saudi Arabia ya, itu adalah Saudi Real. Secara umum Saudi Real. Tapi uang Prabowo juga bisa. Ya, uang Jokowi sih masih masih yang terkenal Jokowi di sana ya. Prabowo belum begitu terkenal ya, karena Jokowi udah 2 periode. Nah, Bapak Ibu ya, ketika di sana Bapak Ibu yang utama pakai uang real. Terserah Bapak Ibu bisa menukar ketika di sini sebelum berangkat atau nanti menukar di sana ketika sudah sampai di Madinah. Mau nukar di money changer ada. Ya, yang penting kalau mau nuker di sana itu pecahannya 50.000 atau 100.000. 2 ribuan maka gak laku, Bu ya. Ya jangan bawa 2 ribuan. Apalagi bawa receh. Nah, kalau uang Indonesia di sana bisa dipakai nggak bisa. Terkadang beberapa pedagang mereka menerima uang Indonesia. Cuman seperti tadi pecahannya 50.000 atau 100.000. Ya kalau nggak ada kembalinya gimana Ustadz? Nanti kembalinya dikasih real sama dia. Begitu. Kalau mau pakai dolar juga boleh. Mau bawa uang dolar, isi ayah simpanan dolar ya Bapak Ibu, boleh gitu dibawa. Ya nanti tinggal dikonversikan saja di sana. Biasanya kalau di sana itu 1 dolar itu 3,70 real. Jadi kalau 100 dolar dapatnya 370 real. Begitu. Nah, adapun mata uang Saudi ini ada beberapa pecahan ya, ada mulai pecahan 1 real, 5 real, 10 real, 20 real, 50 real, 100 real, 200 real, hingga 500 real. Nah, ini 1 realnya 4.300 sampai 4.700. Saya ini baru pulang dari Saudi sekitar tanggal 25 kemarin atau 24 ya. 25 lah. Jadi berapa hari yang lalu, Bu? Seminggu lah ya. Seminggu yang lalu saya baru tiba dari Saudi, makanya di manasik yang kemarin saya qadarullah nggak bisa ikut. Nah, itu masih di 4.640 sekian gitu. Kursnya 4.640 sekian. Ya disiapkan aja. Nah, kemudian Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, untuk komunikasi ya dengan keluarga ya, nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan eh, paket roaming dari masing-masing providernya. Kalau Bapak Ibu pakai Telkomsel ada yang 10 giga ya 12 hari 310.000. Ada kalau dari XL 245.000 10 giga 10 hari. Dari Indosat 325 5 giga 10 hari ya. Dari Tri 6 giga 250.000 12 hari. Kantor jualan nggak? Oh, enggak ada. Nggak ya? Diserahkan ke jam. Kalau diserahkan ke jamaah. Boleh. Nah, untuk paketnya diaktifkannya sebelum ke Saudi. Ya nanti jamaah kalau misalkan mau ini nanti mungkin bisalah saya bantu ya, saya bantu arahkan nanti bisa japri aja. Ustadz, saya pengen paket ini, kartunya ini ya. Tolong dipaketkan. Boleh nanti saya bantu ya untuk pemaketannya baik nanti entah di sini ya sebelum keberangkatan ketika di bis atau misalkan 1 hari sebelum keberangkatan gitu ya. Tanggal 4-nya gitu boleh. Nah, kemudian ini juga penting ya cuaca di Saudi ya itu sekarang sedang panas-panasnya Bapak Ibu apalagi di Madinah.
kemarin saya sampai 43 derajat Celcius. Ya, 43. 43 itu panas nggak Bapak Ibu? Hah? Di Bandung berapa? Oh, Bandung sakieu mah tuh. Ya, segar mah 22 paling kayaknya. Hah? Duh. Kalau di sana sampai 43. Cuman di sana walaupun panas suhunya, tapi tidak lembab, tidak ngesang, ya. Naon bahasa Indonesianya ngesang? Berkeringat, ya. Tidak berkeringat kalau di sana karena kering suhunya itu, ya. Kelembapannya kering. Nah, sehingga jamaah harus banyak-banyak minum, ya. Karena nggak kerasa haus, Bapak Ibu, panas doang tapi nggak kerasa haus, ya. Dan ketika panas kayak begitu, biasanya kita tergoda. Waduh, hayangna anu tiis, nya, anu amis gitu nya. Pengennya yang manis dan dingin. Wah, es krim weh, hayu dihajar. Ya, 2 hari, 3 hari minum itu terus langsung weh tenggorokan ya, moncrot gitu kan. Batuk, nggak ada suaranya, ya kan? Radang. Tak itu saya wanti-wanti jamaah ketika di sana, ya hati-hati. Memang hawanya pengen banget minumnya yang dingin, tapi minum air biasa aja, jangan yang dingin. Apalagi biasanya di hotel itu ada minuman berasa, ya. Itu jangan dikira itu jus asli, Bapak Ibu ya. Itu biasanya kayak Marimas. Tahu Marimas? Ya. Jas jus, ya. Minuman perasa, ya, dari serbuk itu. Ya, bahan pemanisnya itu pemanis buatan kimia. Itu Bapak Ibu memang kalau ketika diminum Masya Allah seger. Ya, tapi dapat 2 hari minum itu langsung nih tenggorokan. Gerak gerok, watuk weh. Ya. Nah, makanya nanti ketika di sana apa yang diminum dong Ustadz ya? Bawa botol kecil ya, botol isi ulang untuk apa? Ngisi air zam-zam. Karena di sana zam-zam gratis. Tas dugi Indonesia mah mahal gara Ibu nya. Ya, sebotol sakieu ge 500.000 nya. Nah, di ditu mah sampai ya sampai kembung juga gratis. Ya, sampai kembung juga gratis di sana mah. Ya. Siapkan saja botol botol kecil. Ya, juga ini ada trik ya. Terkadang terkadang ketika kepulangan itu kalau di bandara Jeddah ya, kalau di bandara Jeddah terkadang tidak begitu padat atau tidak begitu bukan padat, tapi tidak begitu ketat masalah air. Kalau mau ya bawa aja satu botol kecil ini ya untuk apa kabin gitu ya, tapi jangan dimasukin ke bagasi. Dibawa di kabin. Kadang lolos ya. Bawa 2 botol kan lumayan ya. 2 botol yang jangan yang 1 liter ya. Eta mah kaciri pisannya. Botolnya yang mungkin 300 mili atau tanggung tuh ya yang 400 mili gitu ya. Nah, kan lumayan. Nah, Bapak Ibu kemudian untuk perbedaan waktu ya itu kurang lebih 4 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 12 siang, di sana jam 8 ya. Jadi 4 jam lebih telat gitu. Jadi nanti juga kalau mau komunikasi sama keluarga di Indonesia lihat waktu, janjian dulu. Jangan beres isya ya nelpon ka murang kalih ka incu gitunya. Beres isya di sana isyanya jam 9 malam, Bu. Ya, tapi di Indonesia udah jam 1 ya, udah pada tidur. Tos taribra nya. Nah, jadi harus janjian dulu. Oke, nelponnya ya jam sekian gitu. Nah, baru supaya Bapak Ibu nggak marah-marah sama anaknya. Gimana sih diteleponan teu diangkat wae gitu. Ya, nah, dan kitanya yang salah. Waktunya orang lagi tidur kita nelpon. Nah, Bapak Ibu kemudian selanjutnya ini juga penting ya. Karena ini sudah menjadi kebutuhan primer. Yaitu apa? Colokan kabel. Ya, sekarang mah ya zaman kiwari mah kita hidup tidak bisa lepas dari gadget, tidak lepas dari HP, bahkan KWC GOG mawah leres teu ayah bunda. Benar.
ke WC bawa HP saha nu sok ieu ka WC mawa HP? Heh? Aduh parah ieu mah nya ka WC mawa HP, astagfirullahaladzim nya. Entong ke mah di sana mah jangan ya, karena sekamar itu banyakan. Kalau kita ke WC mawa HP ya, masuk jam 8 ya, keluar-keluar jam 8. Nanti yang lain kasihan nungguinnya lama. Nah, ayah bunda ya, ini beberapa maklumat terkait dengan charger. Karena di sana itu di Saudi rata-rata colokannya itu 3 ya, lubangnya 3. Kalau di Indonesia kan 2 ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayah bunda silakan siapkan ya colokan yang ada 3 kakinya itu yang nyoloknya 3 ya. Disiapkan atau misalkan Ustadz saya pengen bawa terminal lah Ustadz, terminal naon Cicaheum. Ini terminal itu, terminal apa? Colokan gitu supaya nggak berebut nanti di kamar gitu. Sok mawa silahkan. Ya supaya tidak berebut sama teman sekamarnya gitu ya. Sekamar ada berempat ya, colokan ngan hiji hungkul nya. Nah, biar nggak berebut salah satu lah gitu ya bawa colokan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya yang kakinya 3 ya. Yang asli ada badaknya. Bukan ya? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah bawaan yang harus kita bawa dan ini harus kita bikin checklist nih Bapak Ibu ya. Supaya apa? Kadang kalau cuman disimpan di pikiran sini, kadang sok kaliwat bener tuh ya. Pas udah nyampe kantor udah asa aya nu kurang, naonnya asa aya anu kurang gitunya. Aduh, heeh, nggak bawa celana dalam ternyata. Ah, kan ripuh ya. Nanti di sana nyarinya susah celana dalam Arab teh ya, Pak. Ya, Arageng ya. Nah, ini harus dibuat checklist. Yang pertama koper. Koper besar untuk di bagasi atau koper kabin. Ya, sekarang semua pakai koper kabin ya. Yang hemat juga sama kabin. Alhamdulillah. Ya, koper alhamdulillah udah disiapkan, dapat ya dari Rauda semua ya, baik yang besar atau yang kecil. Nah, itu dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Kemudian bawa ibu-ibu nih mau kena ihram, bapak-bapaknya sajadah, peci, artinya pakaian untuk sholat. Nah, ini untuk bapak-bapak saya infokan. Di sana karena kita tidak berkeringat, biasanya satu baju itu bisa dipakai untuk dua hari. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak, Ustadz. Besok di sana kita 9 hari. Berarti bawa 9 setel pakaian tong, Pak. Ke cana naon ge geus pinuh eta koperna. Ya, nanti nggak bisa bawa oleh-oleh ya. Bawa aja misalkan untuk berangkat seragam dan kepulangan itu satu kan. Nah, untuk di sana kita kurang lebih 7 hari ya selama 7 hari atau 7 malam gitu ya. 7 malam tuh 3 malam di Madinah, ya 4 malam di Mekah. Berarti pakaiannya berapa? 8 setel gitu ya. Tapi kalau pakaian dalam mah harus atau tiap hari gantinya ibu-ibu apalagi ya. Nah, kalau pakaian luar maksudnya seperti baju koko atau gamis itu cukup ya. Untuk satu pakaian bisa dipakai untuk 2 hari ya. Bisa untuk 1 minggu juga, tapi jorok ya. Heeh, nanti jamaah yang lain pada minggir gitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian saya ingatkan nih buat ibu-ibu, ayah-ayah, ya, ayah dan bunda, untuk pakaian ihram jangan terkena wewangian. Ya, dicucinya jangan pakai toh. Omatnya, kenapa? Karena di antara larangan berihram adalah pakaian ihram kita tidak boleh terkena wewangian. Ustadz, sudah terlanjur dibilas deui. Ya, sudah terlanjur pakai molto kamari si mama ya, menis semangat langsung ya dari kantor langsung dicuci pakai molto nya, pakai rapika deui nya. Masya Allah. Ya, itu silakan dibilas lagi supaya hilang aroma wanginya. Ya, karena tidak boleh ingat ibu-ibu nih ya, pakaian yang nanti mau dipakai untuk ihram, baik pakaian ketika ihramnya atau nanti pas nyampe hotel terus pengen ganti lagi gitu ya.
itu tidak boleh terkena wangi-wangian, parfum, molto, cukup pakai sabun saja. Ustadz, sabunnya kan ada aromanya. Nggak apa-apa, tapi kan sabun itu aromanya tidak terlalu kuat. Ya, mungkin sabunnya jangan banyak-banyak gitulah. Yang penting bersih, suci. Seperti itu. Paham ya ayah bunda? Nah ini persiapkan. Karena banyak yang miss di sini gitu ya, kelewat di sini. Oke, kemudian yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya ya, makanan cemilan ya. Bapak Ibu misalkan resep makanan ya, asin gitu, nyemilin asin gitu ya. Aya gitu anu nyemilin asin ya, tayanya ya. Misalkan resep apa makanan-makanan ringan Sunda ya. Apa Bu? Basreng. Naon deui, Pak? Keripik, keripik setan ya. Wah seblak mah tuh maknya di sana masak seblak bapaknya. Seblak instannya kantun nuang kantun ngasih air panasnya amangga wios teu sawios bisi hayang nyeblak deui ditunya. Terus naon deui? Keripik-keripikan, pilus nu kararitu ya. Karena apa? Pertama untuk menghemat budget, betul? Ya duitna keur balanja oleh-oleh ya beli onta, bener teu? Nya ibu-ibu kan sok meuli onta mun balik ka Indonesia onta anu dina eta Pak, boneka onta maksudna lain onta beneran nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya, misalkan sebagian orang, "Ustaz saya kayaknya nggak bisa makan kalau nggak pakai sambel." Bener? Bawa sambel saset dari sini, ya. Bawa, "Ustaz saya aduh saya mah kudu ku asin." Mau asin tapi tong nu mentahnya nu asak gitu ya, sudah dimasak gitu. Jadi tinggal makan. Jadi nyampe sana tuh nggak usah masak. Nanti kalau masak asin bisa diprotes sama hotelnya. Aromanya luar biasa. Nah, kemudian yang kelima pakaian harian dan tidur. Ya ini di apa di manage lah ya ayah bunda. Silahkan bawa secukupnya tidak berlebihan. Ya, silahkan bawa secukupnya tidak berlebihan. Nah, kemudian bawa handphone dan charger. Kemudian saya tambahkan dan headset. Ya, handphone, charger, dan headset. Buat apa headsetnya? Nah, sekarang itu di Saudi atau di Mekah tidak boleh kita umroh pakai apa namanya itu radiofon, Pak, Bu. Ya untuk bimbingan doanya, ya itu tidak bisa seperti dulu. Kalau dulu bisa dari Raudhah itu kita sewa atau kita pinjamkan ke jamaah itu kayak audio gitu. Jadi pakai headset nanti di sana ada transmitternya, pembimbingnya yang nanti membaca doa jamaah mengikuti. Nah, kalau sekarang itu udah nggak boleh. Solusinya apa? Solusinya bisa pakai voice chat yang ada di grup WA. Ya, itu bisa dipakai headsetnya, ya. Karena kalau sambil umroh megangin handphone siga kieu kan, ya nggak fokus juga nanti. Lebih baik pakai headset. Makanya mulai sekarang disiapkan mau headset Bluetooth, mau headset kabel silahkan. Yang penting disiapkan apa headset. Fahim tum? Kalau saya tanya fahim tum, jawabnya apa? Fahim. Nah, fahim tum? Fahim tum? Fahim tum? Alhamdulillah. Nah, kemudian uang lah. Ini ya pondasi artinya bawa uang ya. Baik uang Saudi atau uang rupiah. Kemudian yang kedelapan gunting kecil dan gunting kuku. Ya, gunting kecil ini biasanya dipakai untuk tahal. Loh, wabil khusus ibu-ibu. Ya cuman ingat disimpannya di koper besar. Kemudian ya sepatu, sendal atau sendal jepit. Ya, sepatu mungkin untuk ketika berangkat, sendal atau sendal jepit untuk ketika ke masjid dan untuk saat saat ihram. Karena orang ihram nggak boleh pakai sepatu dan menutupi mata kaki. Ya, yang laki-laki, kalau yang perempuan boleh, wajib, ya. Nah, kemudian kacamata hitam, ya, atau kacamata anti sinar matahari, ya, karena di siang hari atau di pagi hari luar biasa terik dan panas. Kemudian power bank, ya,
Power bank ini juga penting ya untuk jaga-jaga kalau lowbat. Kemudian perlengkapan mandi, ya, Ustaz emang di hotel nggak disediakan. Di hotel di sana itu kita jangan berekspektasi seperti di Indonesia. Di Indonesia meskipun bintang 3, amenitiesnya lengkap kadang ya. Sabun ada, anduk ada, ya, sikat gigi ada, odol ada gitu ya. Kalau di sana, ya, jangan kita terlalu tinggi ekspektasinya, ya. Ya kadang kalau kita minta dikasih, cuman perlu waktu gitu ya. Kadang nggak setiap hari diganti gitu ya. Jadi siapkan sendiri supaya menghindari itu daripada kita nungguin lama, aduh lama banget nggak mandi-mandi, apa malah udah masuk waktu sholat terlebih dahulu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah siapkan alat-alat mandi seperti ya sabun, bawa aja yang versi kecil ya, sabun atau sampo yang saset gitu ya, odol, sikat gigi itu disiapkan. Nah, kemudian perlu juga nih bantal leher mungkin ya, supaya nanti di mana di pesawat atau di bis tidak sakit leher karena posisinya pasti akan duduk ya. Siapkan bantal leher dan juga tas selempang. Tas selempang alhamdulillah dari Rauda ada ya. Nah, itu bisa dipakai untuk menyimpan paspor, dokumen-dokumen penting ya, dompet, uang, HP gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini mohon izin ayah bunda, ya bukan bermaksud mengajari, tapi di sana tentunya adat dan juga kulturnya berbeda dari Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin sebagian akhwat ya biasa gitu ya memakai celana kaos lengan panjang pakai hijab ya main di Indonesia itu biasa. Tapi tidak dengan di Saudi Arabia. Kalau di sana ya wanitanya pakai abaya apalagi di Mekah dan Madinah. Ya jangan sampai kita malah jadi ya pusat perhatian. Nanti di sana dipanggil Syahrini, Syahrini, sini dulu mampir gitu kan. Nah, bener Bu, kalau ibu-ibu biasanya yang cetar membahana, osok dipanggil naon Syahrini, yang geus kolot ge sami, panggil Syahrini. Ku pedagang-pedagang etanya. Nah, makanya jangan sampai ya salah outfit ketika di sana ya. Pakaiannya usahakan pakai gamis dan pakai apa namanya? Kerudung yang menutupi dada. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini ya yang tadi kita sampaikan barang-barang yang boleh atau penempatan barang-barang yang kita bawa. Ya, yang pertama bagasi atau koper besar ya. Nah, bagasi atau koper besar, nah ini kita siapkan ya. Tadi berapa berat 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 bagasi? 22 kilo. Itu bisa masuk pakaian, ihrom, sendal, ya. Kemudian apa ini alat-alat mandi, apapun yang berbentuk cairan, ya itu masuknya ke bagasi. Apapun yang itu tajam, baik gunting kuku atau gunting beneran, itu masuknya ke bagasi, ya. Jadi poinnya sih cairan dan benda tajam masuknya ke mana? Bagasi. Meskipun alat cukur kumis atau jenggot gitu ya, itu masuknya ke bagasi. Nah, ada hal-hal yang wajib masuk ke kabin. Nah, antara lain ya pertama barang-barang berharga, dompet, ya tas branded gitu ya, Ibu ya. Nah, tas branded mah di ini atunya dikalungkeun. Uang, ya emas, intan, berlian, aya nu bade nyandak Pade, nah kemarin jamaah saya ada, Ustaz, saya nggak bawa uang Ustaz dari sini bawanya emas, ntar dijual di sana buat jajan gitu. Ada ibu, karena dia nabungnya emas gitu kan. Nah itu nanti nyimpennya jangan di bagasi, simpennya di kabin atau dimasukin ke tas selempang. Kemudian apapun elektronik yang yang tertanam di dalamnya baterai, ya baik itu MP3, MP4 gitu ya, air, iPad, tablet itu nggak boleh masuk ke bagasi, harus ke
kabin. Yang berbaterai harus di kabin, ya. Kemudian, charger, obat-obatan mungkin ya, obat-obatan Bapak Ibu. Nah, ini juga harus disiapkan ya, karena tentunya masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kalau kami dari kantor biasanya menyiapkan obat-obatan yang sifatnya umum saja, seperti obat pusing, obat demam, obat MAH gitu ya, obat batuk, pilek, ya obat-obat yang sifatnya umum saja. Kalau Bapak Ibu misalkan punya penyakit degeneratif ya, misalkan kayak kolesterol, darah tinggi, nah itu silahkan bawa obatnya masing karena dosisnya pun kami tidak tahu. Nah, apapun bentuk cairan yang kurang dari 100 mili boleh masuk kabin. Seperti contohnya misalkan parfum. Parfum boleh nggak Ustadz masuk kabin? Boleh kalau di bawah 100 mili. Minyak angin gitu ya, apa caplang gitu ya, boleh ya. Asal jangan minyak bensin we nya, paspor segala macam. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah izin untuk menyampaikan ini mungkin ada beberapa jamaah yang baru pertama kali naik pesawat ya. Nah, kita insya Allah akan ini diralat ya, Kang, tulisannya tuh. Nah, insya Allah kita akan naik Oman Air ya. Kurang lebih seperti ini gambaran dalam pesawatnya ya, Ayah Bunda ya. Biasanya seatnya atau komposisi kursinya tuh 3, 4, 3. Kadang juga 3, 3, 3 gitu ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain kita harus selalu memakai seat belt ya, apa namanya itu, sabuk pengaman ketika naik pesawat ya, ketika di atas pesawat. Itu dianjurkan untuk selalu dipakai. Ya, kemudian ada meja yang bisa dilipat, yaitu meja untuk makan. Insya Allah di sana kita akan dapat makan kurang lebih 2 kali ya. Dan juga nanti ya, misal ini mah misal Bapak Ibu, ketika misalkan suami dan istri, kok Ustadz saya dan istri terpisah, nomor kursinya tidak bersampingan. Nanti silahkan Bapak Ibu duduk dulu sesuai tiketnya, sesuai boarding passnya. Lalu insya Allah setelah take off, ya baru bisa bertukar. Begitu. Nah, kemudian jamaah diharapkan tidak meletakkan barang-barang berharga, apalagi paspor, di sela-sela kursi. Paspor harus masuk ke dalam tas kita. Dan juga saya sarankan tidak di kantong. Ya, tidak di kantong. Karena di kantong ya rawan untuk jatuh. Pernah ada seorang jamaah transit plus apa transit Qatar waktu itu. Di kantong. Pas mau pindah pesawat tiba-tiba, waduh, paspornya mana? Ternyata paspor ketinggalan di pesawat yang sebelumnya. Akhirnya terpaksa dia tertinggal. Karena nggak mungkin pesawat, ya kan, nungguin satu orang ini. Nah, itu tidak ingin terjadi pada kita sehingga betul-betul harus berhati-hati dalam menyimpan. Baik, kemudian, nah ini untuk toiletnya ya Bapak Ibu, untuk toilet itu nanti kalau ada tanda di pesawat harus memakai sabuk pengaman, maka biasanya toilet tidak bisa digunakan. Ya, toilet bisa digunakan kalau tanda sabuk pengaman sudah dipadamkan atau dimatikan. Nah, kemudian ketika di toilet ya kita dilarang merokok. Ya meskipun ada asbak di situ, ya bukan berarti boleh merokok. Ya, ada ahli hisab di sini? Cung, ahli hisab? Sahadi, ahli hisab? Sabaraha? Tong malu-malu atuh Pak. Ya, nah, angkat weh gitunya. Nah, supaya saya tahu nih, saya mapping dulu nih, ya. Nah, tidak boleh ya merokok di dalam pesawat. Dendanya tidak main-main ya, mahal. Bukan nama mahal ya Pak lah. Tong lah ulahnya, mending karena umroh gendeinya. Nah, kemudian untuk mengunci ada kunci geser ya, ada slotnya.
Nah, kemudian izin Bapak Ibu, ini ya gambaran di dalam toiletnya. Toiletnya toilet duduk ibu-ibu ya. Munten mungkin kalau yang belum terbiasa harus dibiasakan. Jangan jongkok malah di situ ya, bisiker lagi jongkok, turbulensi, gubruk gubruk gubruk. Nah, repot kayaknya malah repot. Nah, kemudian untuk setelah buang air izin menyampaikan ini ada tombol berwarna biru dipencet untuk menyedot kotoran atau airnya. Nah, Ustadz untuk apa istinjanya seperti apa, bersucinya seperti apa? Bisa menggunakan tisu ya dengan dielap atau bisa menggunakan air. Nah, untuk airnya bagaimana Ustadz? Kan ya tidak ada gayung Ustadz ya. Nah, biasanya di sebelah sini nih, di pojok-pojok sini ada dia menyediakan kayak apa? Gelas kecil, gelas kertas gitu ya. Tapi kalau nggak ada, Bapak Ibu siapkan aja botol gitu ya. Botol ya kayak botol bekas minum gini, itu dibawa aja. Khawatir ya, namanya ya kita orang Indonesia nggak biasa kalau kering-keringan gitu ya. Nah, harus disebor pakai air. Nah, terus juga nanti misalkan Bapak Ibu buang sampah ini ada tempat sampahnya ya, tidak sembarangan atau tidak membuang di lubang kloset. Beberapa waktu yang lalu Air India gagal berangkat atau udah di atas, sudah mengudara, ya, itu balik lagi. Kenapa? Karena klosetnya penuh dengan tisu, ya, mampet, ya. Perjalanannya kemana? Ke Amerika. Ke Amerika dari dia bukan sejam 2 jam, ya, puluhan jam. Bayangkan puluhan jam, WC-nya nggak bisa dipakai, ya kan? Meledak itu bisa-bisa pesawat, ya kan? Yang bau, bau gas gitu kan. Nah, akhirnya balik lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Oke, nah ini makanan di pesawat Bapak Ibu ya, ya Bunda. Ya, biasanya makanan di pesawat ya seperti ini ya. Ada air putihnya, ada saladnya, ada rotinya. Nah, nanti kita juga misalkan tidak mau kopi, ada teh, bisa milih ya. Bisa kopi, bisa teh, bisa jus gitu ya. Nambah boleh nggak Ustadz? Boleh. Ya, muntah era mah. Ya. Karena ada jamaah saya suka nambah gitu waktu itu. Saya kira nggak bisa gitu ya, ternyata bisa dia gitu kan. Dan nambahnya pas pulang 2 kali makan nambah terus. Pas berangkat 2 kali makan nambah terus, masya Allah. Canggihnya nggak bayar. Cuman entong nanti ditanya siapa tour leadernya gitu ya, malu saya. Nah, Jawa yang dirahmati Allah, kemudian ini ya proses ketibaan di Bandara Saudi. Nanti insya Allah setibanya kita di Saudi di Bandara Jeddah, ya, saya sarankan jamaah untuk selalu bersama-sama, ya. Walaupun mohon maaf izin sudah ada yang pernah berumroh sebelumnya atau sudah sering bolak-balik umroh, saya sarankan untuk tetap bersama-sama dengan rombongan. Supaya apa? Supaya memudahkan koordinasi saya dengan tim nanti di lapangan, ya. Jadi begitu nanti landing di Bandara Jeddah, jamaah turun dari pesawat ya, tunggu setelah turun dari pesawat itu tunggu sampai ada arahan dari saya ya. Kalau saya arahkan untuk jalan duluan nggak apa-apa. Nanti kita ketemu di imigrasi atau setelah imigrasi ya. Baru nanti setelah proses imigrasi selesai jamaah tidak perlu repot mengumpulkan atau mengambil koper, tidak usah. Karena tim Rauda sudah menyiapkan tim handling di sana yang ya mengurusi koper-koper kita ya. Yang kita bawa adalah koper bawaan cabin saja ya. Nah, nanti jamaah keluar dari bandara sudah ada tim yang menyambut dan diarahkan insya Allah menuju bis. Ya, nanti dari bis jamaah menuju ke kota Madinah Al Munawwarah kurang lebih perjalanan sekitar 5 jam hingga 6 jam ya melalui jalur jalur darat. Insya Allah mah nggak kerasa Pak ya karena biasanya tidur waktunya malam itu. Nah untuk sholat subuh
insya Allah kita laksanakan sholat subuhnya di rest area. Nah, kita berangkat kan siang. Nah, itu sudah waktu zuhur, nanti zuhur, asar dijamak takdim. Maghrib isanya nanti di atas pesawat. Ya, maghrib isanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nanti sampai di Hotel Madinah, insya Allah dibagikan kunci dan masuk ke kamar masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang tadi saya sempat sampaikan, kondisi hotel bintang 3 di Arab Saudi itu mohon maaf tidak seperti di Indonesia. Ya, jadi ya yang pertama kita harus ingat ya kita ke sana ibadah, bukan mau vacation atau staycation ya. Nah, kalau staycation nanti pulang-pulang malah jadi haji komar. Naon haji komar? Apal teh? Haji komar, Ibu, Bapak? Haji anu kolot di kamar. Nya, nah, di kamar we nya. Nah, ngeunah ustad tiris nya. Asena hipu ieu oge kasurna nya henteu. Jangan seperti itu ya. Nah, nah, Bapak Ibu ini kondisinya kita sampaikan saja apa adanya gitu ya. Kamar dan kebersihan biasanya tidak standar seperti pada negara wisata lainnya. Ya kalau bersih mah insya Allah bersih. Begitu ya. Ya. Cuman terkadang tidak seperti di kita di Indonesia. Gitu ya. Bersih mah insya Allah bersih. Bukan berarti kita pilihkan hotel yang kotor, enggak. Ya bersih mah insya Allah bersih. Ya, cuman standarnya tuh tidak seperti negara-negara atau tempat-tempat wisata lah. Kemudian yang kedua sering tidak tersedia air minum di kamar. Jadi kalau misalkan pun tidak tersedia air minum, biasanya di restorannya itu tersedia galon untuk kita isi ulang. Makanya tadi saya sampaikan jamaah silakan bawa tumbler ya, botol isi air minum ya untuk apa? Untuk di kamar gitu ya. Kalau mau minum. Kemudian terkadang liftnya kecil dan tidak terlalu banyak. Tapi insya Allah hotel yang kita gunakan insya Allah liftnya cukup ya. Cukup tidak terlalu kecil dan tidak sedikit. Nah kemudian handuk dan toiletries sering tidak tersedia. Ya, kalau misalkan handuk, insya Allah sih tersedia ya. Kalau handuk insya Allah ada terus ya. Cuman terkadang sabun gitu ya, sikat gigi, nah itu yang tadi saya bilang perlu kita siapkan mandiri. Kemudian terkadang ini mohon maaf juga petugas hotel tidak terlalu ramah seperti Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita baru aja parkir kan, selamat pagi Bapak, selamat datang gitu ya, dibukain pintunya. Kalau di sana mah ya, security-nya tuh Bapak Ibu ya, di lobi hotel nih security-nya duduk main HP begini. Bodoh teuing kita mau lewat, mau apa gitu ya. Terkadang seperti itu. Ya, terkadang seperti itu. Jadi punten-punten di sana namanya. Nah, kemudian kamar inap tidak dibersihkan kecuali diminta. Ya, terkadang ya kamar-kamar itu tidak dibersihkan kecuali kalau kita minta ke housekeeping-nya. Ya, atau kadang-kadang mereka datangnya juga malam-malam gitu ya. Misal habis maghrib atau habis isya ngetok pintu housekeeping gitu ya, bersihin kamar. Nah, itu boleh jamaah minta atau suruh untuk dibersihkan. Tapi ingat ya, perlu diperhatikan juga ya namanya di sana meskipun kota suci, tapi orang-orangnya juga tidak semuanya suci. Ingat ya, dulu ada Nabi Muhammad, ada siapa? Bukan Abu Janda, Abu Jahal, ya. Nah, maka dari itu, wah ini ada fogging ya kayaknya ya. Nah, maka dari itu nanti ibu-ibu juga sama hati-hati ketika misalkan minta untuk dibersihkan kamarnya, hijabnya dipakai, begitu ya ibu-ibunya. Jangan mentang-mentang, ah saya mah udah tua, nggak apa-apa. Jangan. Di sana kota Rasul, kota Nabi, ya, Mekah Madinah, kota suci, harus dijaga itu. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini lobi hotelnya ya, Masya Allah. Ya cukup, inilah kamarnya juga cukup eh, baik gitu ya. Kebersihannya juga cukup. Saya sudah pernah menginap di sini. Insya Allah 3 hari 3 malam. Nah kemudian ini tampak depannya.
untuk hotel di Mekah, Emaar Andalus ya. Hotel di Mekah juga bagus. Alhamdulillah lobinya juga cukup luas ya dan posisi jarak ke Masjidil Haramnya juga tidak terlalu jauh. Nah, untuk jadwal makan ya ini perlu diperhatikan. Biasanya makan pagi itu setelah sholat subuh dibuka biasanya jam 6, ditutup jam 9. Makan siang biasanya jam 12 atau jam 12 atau jam setengah 12 ya. Nah, itu dibuka sampai jam 3 sore. Biasanya 3 jam ya waktu makannya. Makan malam biasanya dibuka jam eh, setengah 7 atau jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 malam. Nah, kemudian ini juga nih Bapak Ibu ini ya. Ini mudah-mudah susah. Ya mudah diucapkan, susah dilaksanakan ya. Ini ada beberapa hal yang bisa mengurangi pahala umroh kita jamaah ya. Yang pertama adalah gibah atau ngerumpi ya. Nanti di sana mah tong bergenggeng gitu ya. Wah ya geng ibu-ibu iya, geng bapak-bapak iya gitu, geng ahli hisab gitu nya, geng teu ahli hisab. Nah, semuanya sama gitu ya, membaur semuanya sehingga ya celah-celah untuk kita mengomongin orang lain itu jangan dibuka ya, dihindari ngomong-ngomongin orang orang lain. Terus sifat sombong, sifat takabur ini dijauhkan betul-betul karena semuanya semua di sana di hadapan Allah sama. Ya, kemudian nah ini punten Bapak Ibu yang warna hijau ini ya, komplain terus-menerus. Ini bukan berarti kita sebagai travel agency kita nggak mau dikritik, bukan ya. Terkadang ada hal-hal yang mungkin kecil, Ustadz ini sambelnya kurang pedes Nah, teu siga di Bu Imas ieu mah ya. Ustadz ini kerupuknya gorengnya kurang mantep hal-hal receh seperti itu yang mungkin bukan sesuatu yang esensial gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan, itu jangan sampailah. Ya, karena kita sudah berada di kota Madinah, di kota Makkah itu sudah nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Memang betul semua jamaah bayar, tidak gratis. Ya, tapi terkadang ada hal-hal yang di luar kendali kita yaitu bisa bisa terjadi. Maka disitulah ya posisi keikhlasan hati kita tadi, kesabaran kita diuji. Baik, kemudian ya berkata negatif walaupun bercanda ini juga harus dihindari. Ya, berkata-kata negatif walaupun cuma bercanda karena kita di sana di tempat apa? Di tempat mustajab Bapak Ibu ya. Ya, di tempat mustajab ya. Ah baik orang mah leungit duit samiliar ge gitu kan. Misal imam misal ya. Nah kalau saya mah nggak ada semiliar duitnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu misalkan hanya bercanda pun harus dihindari. Ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwasannya di kota Madinah itu tidak ada satu jengkal tempat pun melainkan ada malaikat di situ ya. Sehingga apa yang kita ucapkan hati-hati betul-betul Bapak Ibu. Ya, hati-hati jangan sampai ya menjadi doa yang buruk meskipun kita niatnya bercanda ya suami istri ya sesama teman sekamar bercandanya hati-hati kalau di sana mah. Nah, kalau di Indonesia mah terserah gitu ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah untuk pintu Masjid Nabawi ini kita sarankan ya ketika kita masuk Masjid Nabawi sandal dibawa ke dalam. Kan sudah ada tas sandal ya dari Rauda ya. Nah, itu dipakai ya. Jadi sandal jangan disimpan di rak atau di luar. Terus juga di Indonesia, Bu, di sana mah ditaruh di depan masjid, nanti disapu sama petugas kebersihan, hilang we leungit, ya. Nah, makanya dibawa, dimasukin kresek atau tas, ya, nanti dibawa ke dalam. Ada rak-rak sendal itu disimpan di dekat rak tempat kita sholat. Diingat nomor berapa. Nah, kemudian nanti ada cek apa meeting-meeting point ya yang kita tentukan supaya kalau bingung pulang ke hotel, ya itu
Nunggunya di mana itu nanti kita jelaskan di sana. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita bingung ya. Nah, Hayah Plaza ini kan daerah ini ya, Kang ya, eh, kiblat. Heeh. Nah, nanti insya Allah untuk hal-hal seperti ini, pintu masuk, arah keluar dan masuk hotelnya ini kita jelaskan lebih jelas di sana. Karena kalau kadang kita melihat gambar saja kayak bingung gitu ya. Nah, yang jelas hotel kita berada di arah kiblat, ya di arah Kubah Hijau. Untuk di Madinahnya, untuk di Mekahnya berada di dekat pintu nomor 80 eh 78 ya, pintu Malik Fahad ya, atau WC nomor 4 ya. Nah, nanti insya Allah lebih jelasnya ketika di lokasi. Kemudian pintu Masjidil Haram ya itu ya, ini nih pintu utama, karena di sini pintu Masjid Malik Abdul Aziz, ini Malik Fahad ya. Insya Allah nanti lebih jelasnya di lokasi. Nah, kalau di Mekah, kalau bingung patokannya mana? Nih, clock tower atau tower jam. Ya, tower tower jam. Oke. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, salah satu yang harus dipersiapkan juga yaitu obat-obatan dan suplemen ya, multivitamin ya. Disiapkan Bapak Ibu ya, baik itu multivitaminnya yang herbal atau yang bukan herbal ya. Habatus sauda gitu ya, atau apa namanya? Madu ya, itu disiapkan. Atau misalkan beli merek-merek kayak Imbus gitu ya, CDR, ya vitamin D, vitamin C ya. Itu dibawa supaya apa? Supaya imun kita tetap kuat, daya tahan tubuh kita tetap sehat. Nah, kemudian jamaah, ini beberapa sakit yang sering gitu ya dialami. Biasanya batuk, pilek, diare, sakit kepala, pegel, linu, lemes, sakit tenggorokan ya. Nah, itu disiapkan pula jamaah obat-obatannya ya, tentunya dengan dosis yang cocok untuk jamaah. Karena kalau misalkan ada orang yang punya misalkan sakit jantung, itu kan tidak bisa dikasih obat-obatan yang pada umumnya. Ada obat khusus. Nah, maka dipersiapkan. Nah, kalau misalkan ada yang perlu memakai wheelchair atau kursi roda, ya ini juga mohon diinfokan kepada tim. Saya mau tanya ini, ayah bunda nanti ada yang rencana pakai kursi roda? Ada? Baik pas berangkatnya atau mungkin hanya pas umrohnya ada? Ya Bapak, Bapak mertua mau pakai kursi roda untuk pelaksanaan umrohnya. Dari berangkat apa sudah pakai kursi roda? Heeh. Bisa jalan tapi hari-hari bisa jalan nggak? Ah, kalau saran saya ya, eh, lebih baik dibawa aja. Nanti itu bisa masuk ke bagasi Pak. Iya bisa masuk ke bagasi. Nanti Bapak udah info ke tim? Harus diinfo Pak ya. Harus diinfo supaya apa? Supaya nanti ketika transit, kemudian ketika di bandara itu ada apa yang membantu mendorong itu pakai kursi roda, ya, begitu. Kalau Bapak punya kursi rodanya sendiri, ya dibawa aja nggak apa-apa meskipun berat, ya. Paling nanti siapkan saja untuk di-wrapping. Atau kalau misalkan mau beli yang enteng silahkan, gitu, ya, supaya memudahkan. Karena di sana itu terkadang di hotel itu meminjamkan, terkadang stoknya juga nggak ada. Karena mungkin banyak orang, ya kan, di sana pada dipinjemin, gitu. Nah, kalau nanti untuk pelaksanaan umrohnya didorong sendiri atau mau ada tim kami yang bantu? Ya, cuman kalau didorong sendiri itu tentunya Bapak udah pernah umroh sebelumnya?
Nah, itu akan jadi PR juga ya. Karena orang yang dorong dengan yang pakai kursi ya dengan yang jalan kaki itu tempatnya akan berbeda, Pak. Tempat pelaksanaan ibadah tawaf atau sa'inya. Jadi kalau saya boleh sarankan sebaiknya disiapkan saja untuk jasa orang yang mendorong. Pertama, untuk kenyamanan Bapak sendiri, karena Bapak juga kan baru pertama, untuk yang didorong juga lebih nyaman, ya. Kemudian juga untuk bimbing, insya Allah nanti ada tim kami yang siap standby di sana dan dia selain mendorong dia juga membimbing bacaan-bacaan doanya, gitu. Jadi nanti disiapkan saja ya untuk mungkin biayanya nanti bisa boleh japri lah nanti biar sejak sekarang saya siapkan orangnya gitu. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini punten ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan juga. Namanya kita tidak umroh private ya jamaah ya. Tidak cuman kita sendiri atau satu keluarga, tidak. Ya, tapi kita rombongan, gabung dengan keluarga yang lain, dengan jamaah yang lain. Maka ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tertib pada jadwal yang ditetapkan oleh tour leader atau tim kami atau mutawif ya. Nanti akan city tour, misalkan Bapak Ibu kumpul di lobi jam 7.15. Ya, diharapkan jam 7.15 sudah selesai makan, sudah pada wudhu, begitu ya. Sudah siap di lobi. Supaya apa? Tidak terlambat. Karena kalau ya terlambat satu, semuanya terlambat. Nggak mungkin kita tinggalin juga, ya kan? Nah, kemudian ketika akan berangkat menuju Mekah juga sama, ya ini harus semuanya sesuai arahan Amir Safar atau pemimpin Safar perjalanan. Nah, kemudian ini juga menggunakan kamar mandi sewajarnya, ya. Misalkan sekamar berempat, tong mawa HP atau HP-na ditenden heula. Ya, HP-na disimpan, mandi yang betul, buang hajat yang betul, jangan sambil main HP, ya. Bisi temannya nungguin. Kemudian, bila ingin beribadah di dalam kamar, jangan sampai mengganggu orang lain. Terkadang, ya mungkin kita punya target, Ustaz, abdi hayang hatam, Ustaz, ieu. Dalam satu perjalanan ini kudu hatam Al-Quran 30 juz. Ya. Nah, waduh hari ini belum mencapai target. Maca angke di kamar sebelum tidur. Tak baca tapi kenceng suara teman-temannya udah pada mau tidur. Nah, ini harus diperhatikan juga jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Ya mungkin bisa di lobi gitu kan atau di depan kamar di luar begitu. Nah, kemudian saling menjaga barang-barang bawaan. Ya, kalau tahu ini barang temennya ketinggalan, oh ada tulisan Rauda gitu ya, diambil. Ustadz ini punya siapa nih? Ya, tim Rauda atau punya eh, jamaah. Nah, begitu. Ya, jadi harus saling menjaga. Kecuali kalau emang tahu wah tulisannya bukan Rauda ini mah travel lain gitu kan, nggak usah dibawa, biarin aja. Karena di Mekah, di Madinah kita tidak boleh mengambil barang temuan, ya, kecuali untuk atau kita kenal. Nah, kalau ada tulisannya tas Rauda gitu bawa aja, ya, bawa nanti diumumkan di grup kita. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya, oleh-oleh ya, oleh-oleh dari Saudi ada korma, ada kue, kue makmul. Kue makmul ini kayak nastar lah. Ya nastar cuman isinya kurma. Ada coklat, ada snack ringan, albaik, ya ada kaos I Love Mekah Madinah, ada abaya, ada parfum, ya, ada emas. Ya, nanti kalau yang mau belanja ini semuanya nanti bisa kita arahkan di sana ya. Ustadz, pengen belanja kurma di mana? Ustadz, pengen belanja coklat di mana? Ustadz, boleh nggak titip beliin albek saudara di rumah, mesen 10 box. Nah, sok aya kan? Nah, yang penting jangan buka jastip weh. Kalau jastip ya nanti 100 box ya. Nggak bisa kan? Nah, bagasinya terbatas. Nah, beli abaya dan beli parfum Ustaz. Parfum itu Ustaz Gisah-Gisah itu ya. Nah, parfum Gisah, parfum Rif gitu ya. Yang lagi viral beli 2 gratis 3, dapat 5 gitu kan. Gimana Tat? Nah, nanti tanya aja nanti insya Allah diarahkan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah,
Untuk hotel, masjid, tempat belanja ini adalah harus yang kita ingat ya. Nama hotel kita apa, di Mekah, Madinah apa, masjidnya, patokannya di mana, ya. Kemudian pintu berapa kita masuk, pintu berapa kita keluar, itu harus ingat. Nah, kemudian juga tempat belanja, ya ini harus tahu arah pulang ya. Nanti insya Allah di grup biasanya kita info Google Maps-nya juga biar kalau jamaah bingung bisa langsung dibuka link Google Maps-nya. Nah, ini paket info secara umum ya. Tanggal 5 September hari Jumat dari Bandung ke Cengkareng menuju eh, Jeddah, kemudian Jeddah Madinah. Sabtu insya Allah pagi hari jam 6 atau Sabtu jam 7 insya Allah kita sudah sampai di kota Madinah ya, beribadah di sana. Kemudian hari Ahadnya kita akan city tour dan juga mengunjungi Raudhah. Nah, adapun Raudhah ini waktunya tentatif ya. Kita masih menunggu terbitnya apa namanya tasreh. Dan juga saya himbau kepada jamaah untuk mendownload aplikasi Nusuk ya. Download aplikasi Nusuk ya, tapi cari yang logonya itu logo Ka'bah warna emas ya. Karena Nusuk banyak di dalam Play Store itu ya. Nah, cari Nusuk 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 ya kayak bahasa Indonesia Nusuk. Nah, itu yang warna emas logonya Ka'bah. Kemudian setelah itu eh, nusuk tadi insya Allah untuk memudahkan jamaah apabila nanti qadarullah eh, tasreh dari apa provider visa tidak keluar, nanti kita bantu untuk di aplikasi nusuk tersebut. Nah, kemudian untuk Madinah hari Senin hari keempat insya Allah perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Kita ambil mikot dulu ya di Bir Ali, kemudian baru menuju Mekah. Insya Allah malamnya, malam Selasa kita melaksanakan umroh. Ya, biasanya pelaksanaan umrohnya itu setelah Isya sekitar jam 10. Ya, kurang lebih 4 jam lah ya, 4 jam pelaksanaan sampai jam 2 malam. Baru satu hari setelahnya itu free program untuk istirahat. Baru besoknya ada city tour Mekah Al-Mukarramah. Dan biasanya ya city tour Mekah ini ya terakhir kita sambil ngambil mikot untuk umroh kedua ya. Biasanya umroh pertama itu kita niatkan untuk diri kita sendiri. Baru umroh yang kedua untuk almarhum atau almarhumah ya. Ustadz, saya berangkat sendiri tadi. Umroh kita kan cuma 2 kali nih, ya kan? Sedangkan ayah ibu saya sudah wafat. Jadi umroh kedua saya mungkin untuk eh, ibu saya Ustadz. Ayah saya belum ada nih. Bisa nggak Ustadz minta tolong atau bagaimana caranya? Nah, boleh jamaah kalau ada yang mau menitipkan istilahnya badal umroh. Ya, itu bisa infokan ke saya. Ya, nanti insya Allah saya atau Ustadz Akmal atau tim yang standby di Saudi yang melaksanakan untuk badal umrohnya. Tapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama, untuk badal umroh itu disyariatkan di dalam Islam. Sebagaimana dahulu ketika seorang wanita ya datang kepada Rasulullah SAW atau seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku wafat sedangkan dia sudah wajib haji. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, hajilah untuk dirimu, kemudian hajikan ayahmu. Nah, kemudian syaratnya yang pertama adalah apa? Haruslah yang dihajikan ini sudah wafat. Atau sakit kronis yang tidak mungkin sembuh, yang tidak bisa dibawa ke Mekah. Ya, itu baru boleh dibadalkan. Dan yang kedua, syarat untuk orang yang menggantikan atau membadalkan, itu harus orang yang sudah pernah umroh. Ya, kalau badal umroh atau haji
ya untuk badal haji untuk dirinya sendiri. Nggak bisa nih, belum pernah umroh langsung berangkat ke Mekah niat untuk orang tua yang sudah wafat, nggak bisa. Harus umroh dulu untuk dirinya sendiri, tahallul selesai, baru umroh lagi yang kedua untuk orang tuanya. Ya, misal ada bapak ibu ya atau mungkin saudara dari ayah bunda di sini ingin menitipkan badal umroh, bisa infokan ke saya ya. Nanti insya Allah saya, Ustadz Akmal atau tim yang bertugas di sana bisa membantu untuk pelaksanaannya. Baik, selanjutnya di hari yang ke-7 yaitu hari Kamis, ya ini kita di Kota Mekah kita adakan free program. Ya, free program ini biasanya kita isi dengan kajian ilmiah dan juga karena ini satu hari sebelum ke pulangan, biasanya malam harinya kita akan adakan tawaf wada. Ya, tawaf wada memang secara eh, pendapat jumhur ulama hukumnya bukan wajib dalam umroh, tapi dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in itu bahwasannya ya tawaf wada ini diharuskan bagi siapa yang hendak meninggalkan kota Mekah. Meskipun konteks perintah tawaf wada itu pada haji gitu ya. Secara tekstualnya itu pada haji, tapi diambil secara keumumannya siapapun yang ingin meninggalkan Mekah disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan tawaf wada. Nah, kemudian baru ya hari terakhir di kota Mekah yaitu tanggal 12 September, hari Jumat kita meninggalkan kota Mekah. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kita masih dapat Jumatan di kota Mekah ya. Kita masih dapat Jumatan di kota Mekah. Ya, namun jamaah harus apa ya? Nanti kita himbau untuk tidak Jumatan di dalam masjidnya. Kalau di pelataran masjidnya masih oke. Karena kalau di dalam masjid itu Bapak Ibu, proses keluar dari masjidnya juga lah lama. Sedangkan kita hari Jumat ini ada kepulangan. Ya, pesawat kita sekitar jam berapa? Jam setengah 8 malam. Dan kita harus berada di bandara itu kurang lebih sekitar 4 jam sebelumnya. Yaitu jam setengah berapa? Setengah 4 ya. Setengah 4. Kita harus udah berada di bandara. Dan perjalanan dari Mekah ke Jeddah 1,5 jam. Ya berarti jam 2 kita harus sudah meninggalkan Mekah. Paling lama yaitu jam 2 paling terlambat. Nanti kita akan berikan toleransi jamaah untuk sholat Jumat supaya kita bisa dapat keberkahan sholat Jumat di sana. Tapi jamaah juga ya harus eh, tahu diri, artinya kita mau pulang. Jadi jangan nafsu teuing pengen sholat di depan Ka'bah gitu ya. Insya Allah perjalanan kita seperti yang tadi keberangkatan akan ada transit di Oman, baru kemudian ke Jakarta. Insya Allah sampai di Jakarta tadi hari Sabtu jam setengah 2 siang atau eh, nyampe di Bandungnya kurang lebih jam 8 atau jam 9 malam. Nanti mungkin bisa diinfokan kepada keluarga yang menjemput di sini di kantor di Bandung untuk standby di sini mungkin jam 8 atau jam 9 malam. Jangan dari pagi, Pak, kasihan. Ya. Jangan dari pagi, Ibu ya. Atau dari jam setengah 2 siang jangan. Malam aja. Ya habis Isya gitu nyampe di sini. Ya supaya nggak kelamaan juga. Nah, Bapak Ibu, jadwal ataupun rute perjalanan dapat mengalami perubahan ya dengan atau tanpa pemberitahuan ya. Ini saya cerita 20 berapa ya? 26 Juli kemarin saya itu berangkat udah naik pesawat nih, Pak. Kepulangan dari Madinah, udah naik pesawat Saudi Airlines. Udah duduk di pesawat, Pak. Tiba-tiba disuruh keluar, Pak. Disuruh keluar dibilang penerbangannya di-cancel, ditunda besok. Nah, hal ini kan tidak tidak bisa kita ketahui itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini ya
Mungkin ada kemungkinan terjadi atau misalkan jadwalnya di apa, delay gitu ya, delay 1 jam, 2 jam. Nah, kemudian yang harus diketahui selanjutnya yang kedua, jadwal raudah itu adalah wewenang pihak Saudi atau muassasah. Karena semuanya sekarang by system. Terkadang di sistem itu ya tidak muncul atau close, penuh, begitu ya. Makanya untuk antisipasi ya kita download aplikasi Nusuk dan perlu kita ketahui bahwasanya kunjungan ke raudhah ini bukan sesuatu yang wajib ya, bukan sesuatu yang wajib sehingga jangan muncul perasaan, aduh saya nggak ke raudhah, kayak umrohnya nggak afdol, kayak umrohnya nggak sah. Tidak jamaah. Raudhah itu adalah tempat yang paling mulia di dalam Masjid Nabawi. Adapun pahalanya sama seperti masjid bagian lainnya. Salatun fi masjidi hadza, satu salat di masjidku kata Nabi, khairun lebih baik daripada alfi shalah, dari 1.000 salat di masjid yang lainnya. Sama saja pahalanya 1.000 kali salat, baik di raudhah atau selain raudhah. Memang meskipun itu tempat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman di antara taman-taman surga. Ya, namun bukan menjadi sesuatu keharusan apalagi sampai kita memaksakan diri ya di luar kemampuan kita. Karena sekarang Saudi memberlakukan aturan untuk raudhah harus menggunakan ya tasreh atau kayak izinnya gitu Bapak Ibu. Baik dari provider visa ataupun dari aplikasi Nusuk. Yang jelas sekarang siapkan saja aplikasinya, di-download ya. Nanti mudah-mudahan ketika di sana Allah mudahkan. Oke, ya kemudian itinerary dan jadwal perjalanan secara detail bisa dilihat di itinerary yang sudah dibagikan. Nanti juga di grup ada ya dan dibagikan udah ke jamaah ya. Oke, kalau begitu jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Semoga jamaah diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, ya, diberikan kemudahan hingga hari H, hingga pulang semuanya diberikan keselamatan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Silahkan mungkin apabila jamaah ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mangga jamaah, ada yang mau tanya? Silakan. Untuk aplikasi Nusuk ya, untuk aplikasi Nusuk itu satu aplikasi tapi bisa login dengan banyak akun. Jadi untuk yang penting untuk satu orang itu satu akun. Nggak bisa satu akun untuk banyak orang nggak bisa. Satu orang satu akun. Karena itu ya terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem visa kita, Pak. Jadi untuk loginnya itu perlu nomor visa, nomor paspor, ya, nomor telepon, kemudian alamat email, ya. Ini perlu nih 4 hal ini. Nomor visa, nomor paspor, nomor telepon, alamat email. Ya misalkan Bapak, ya ayahnya nggak bawa HP gitu ya, siapkan aja keempat ini. Nah untuk nomor paspor dan nomor visa, insya Allah nanti ketika hari H keberangkatan akan dibagikan yang print outnya. Ya, akan dibagikan print outnya semua ke jamaah. Itu bisa menjadi pegangan jamaah. Gitu ya Pak ya? Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan silakan. Apa pertanyaannya Pak? Kasih ini coba. Mik. Sebentar Pak. Iya, iya, betul.
Betul. Jadi disiapkan nanti kain ihramnya, baik yang bapak-bapak atau ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu mungkin dari hotel sudah bisa pakai kain ihram atau baju ihramnya. Untuk bapak-bapak kain ihramnya bisa nanti dibawa di tas ya. Nanti kita singgah ke mikot, nanti di mikot kita mengganti kain ihram. Begitu Pak ya? Sama-sama. Tapi kalau ini Bapak Ibu perlu kita pahami, umroh kedua ini bukan sebuah kewajiban ya. Misalkan ada jamaah yang aduh Ustadz kayaknya saya kurang kuat ini kalau mau umroh lagi gitu ya. Tidak apa-apa tidak ikut umroh kedua. Ya, tidak ada kewajiban. Yang wajib adalah yang pertama itu ya. Yang kedua ini sunnah hukumnya. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau mampu kita kerjakan, insya Allah berpahala. Kalau tidak mampu dikerjakan, tidak berdosa. Ya, seperti itu. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bu Haji. Hayah Plaza itu dekatnya ke gate nomor 1, Ibu. Gate nomor 1. Ya, gate 1 itu tengah-tengah, Bu. Tengah-tengah. Dekat 301. Heeh. Jadi tengah-tengah dia ke Raudhah itu ya nggak begitu jauh. Ke tempat sholat bapak-bapak nggak jauh. Ke tempat sholat ibu-ibu nggak jauh juga. Jadi eh, oke lah gitu ya. Jadi tengah-tengah dia. Siap. Ayah Dei, mangga. Boleh misalkan bertanya tentang fikih umroh juga silahkan. Waalaikumsalam. Mohon. Iya, iya, iya. Untuk umroh kedua, ya, tadi memang betul tidak ada kewajiban atau tidak ada tuntutan harus dikerjakan tidak. Yang mau mengerjakan silahkan, yang mau beristirahat atau karena capek atau lain sebagainya tidak mengikuti tidak apa-apa. Nah, apakah akan dibimbing? Insya Allah tetap akan dibimbing ya, akan ditemani baik oleh saya ataupun oleh Ustadz Mutawif, Ustadz Akmal. Ya, insya Allah tetap dibimbing. Pokoknya mah di Rauda jamaah insya Allah selalu ditemani. Insya Allah. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau mau saya tanya? Pertanyaan dapat hadiah nih. Hadiah air keleo. Ini saya doain nih. Doanya Bismika biar tunduh. Mangga Pak Haji. Iya, gimana? Iya, jadi dari mana ke mana? Dari Madinah ke Mekah, ya. Dari Madinah ke Mekah insya Allah hari Senin ya. Nah, itu menggunakan kereta kereta cepat. Jadi setelah kita ambil mikot ya, kita naik kereta cepat, Pak. Kita ke stasiun, naik kereta cepat menuju Mekah. Kalau biasanya perjalanan naik bis itu 6 jam, 7 jam, kalau naik kereta cepat hanya 2 jam 20 menit gitu ya. Kenapa tidak naik kereta cepatnya pas dari Jeddah menuju Madinah? Karena kereta cepat itu ya terakhir keberangkatannya jam 10 atau jam 11 malam. Ya, sedangkan kita landing di Jeddahnya itu
jam 12 lewat. Ya, artinya sudah tidak ada keretanya tidak ada. Gitu. Gitu paling Bapak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ada lagi? Kalau nggak ada saya yang tanya nih. Tanggal berapa kita berangkat jemaah? Tanggal 5. Koper tanggal berapa bisa dikumpulkan? Tanggal tanggal 7, tanggal 3 atau ibunya tanggal 7 tas berangkatnya. Ya, tanggal 3 koper dikumpulkan dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 4 sore ya, bukan 4 subuh ya. Oke. Terus apalagi? Eh Bagasi kita berapa kilo? 20, 22 kilo. Kalau kabin 7 kilo. Yang nggak boleh masuk ke dalam bagasi apa? Yang ada baterai, ya. Kemudian yang nggak boleh masuk ke dalam kabin apa? Benda tajam dan cairan lebih dari 100 mili, ya. Dan dianjurkan membawa headset, ya. Yang belum punya nin ya, ayah bunda beli headsetnya ya, murah paling 20.000 udah dapat. Supaya apa? Supaya nanti ketika ibadahnya kita nggak harus gogorowokan ya, nggak harus teriak-teriak. Ya karena di antara adab berdoa kepada Allah, ya adab berdoa kepada Allah itu bagaimana? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Ya berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh pengharapan, penuh merendahkan diri di hadapan Allah, penuh pengharapan tadarru' gitu ya. Wa khufyah dan lirihkan suara ya. Wadunal jahri minal qaul dan tidak berteriak-teriak. Ya pernah suatu ketika itu masih ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba beberapa orang sahabat Nabi berdoa, berzikir itu keras-keras. Ya, keras mengangkat suaranya. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Lirihkan suara kalian, pelankan suara kalian. Fa innakum la tad'una, ya karena kalian itu tidak berdoa kepada ya al-asam yang tuli ataupun yang bisu, yang tidak bisa mendengar, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah itu tidak perlu teriak-teriak. Ini saya tekankan ya. Punten kalau misalkan jamaah Indonesia itu di sana itu terkenal Bapak Ibu, apalagi di tempat sai ya, seperti paduan suara. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah jamaahnya. Waduh, itu jamaah, punten, bukan saya menjudge gitu ya. Cuman saya khawatir ya kita memang asik berdoa, asik berzikir, tapi jangan sampai asiknya kita mengganggu orang lain yang sedang khusyuk berdoa, sedang khusyuk meminta kepada Allah. Ya, jadi cukup ya kita berdoa itu ya dengan suara yang tidak teriak-teriak, yang didengar oleh diri kita. Begitu ya, jamaah. Fahim tum? Fahim tum? Fahim tum? Wayah tum? Palestum? Palestina. Nah, gitu. Itu mungkin jamaah kalau sudah tidak ada yang bertanya, alhamdulillah tandanya insya Allah bisa dipahami, bisa dimengerti. Mungkin kalau nanti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti Ustadz ini mau beli kuota gimana? Bisa langsung di grup saja atau pertanyaan-pertanyaan lain Ustadz, ya bajunya nanti waktu ihram pakai apa? Baju putih atau baju hitam? Ya, itu bisa nanti di grup.
Ya saya tanya ibu-ibu mau pakai baju putih, baju hitam? Ya, sebetulnya secara syariat tidak ada keharusan harus putih atau harus hitam. Yang harus adalah pertama menutup aurat, kedua tidak ya transparan. Ya hati-hati nih yang pakai baju putih juga boleh baju putih, tapi tidak transparan. Ya harus pakai kaos gitu misalkan atau baju daleman gitu ya. Jangan punten pakai tali itu ya, tali itulah pokoknya ya. Terus langsung pakai bajunya karena saya pernah Bapak Ibu menegur seorang jamaah warna merah gitu kelihatan kan nyeplak gitu kan. Waduh, pakai baju putih, ibu punten pakai daleman. Ya pakai kaos gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh menutupi wajah kalau ibu-ibu ya. Dan tidak boleh menutupi tangan, telapak tangan gitu ya. Nah, mau pakai hitam atau putih? Sok. Hitam atau putih? Ibu-ibu, halo. Dua kali. Yang pertama putih. Yang kedua hitam. Boleh. Ya udah, boleh ya. Ada lagi jamaah bapak-bapak? Ya putih. Tentunya bapak-bapak nggak ada ihram warna hitam ya. Ihramnya putih semua. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, calon tamu-tamu Allah. Semoga ya persiapannya dimatangkan, jaga kesehatan, ya, mulai latihan fisik juga ya, atau sudah jogging, ya, itu dilatih, dipersiapkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.